lagi dalam Zoom doa atau Zoom doa dalam rangka bulan Kitab Suci, yang hari ini kita sudah masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Dan pada saat ini petugas yang akan memandu ibadat bulan Kitab Suci pertemuan kedua ini semuanya berasal dari Sisilia 2, asli dari Sisilia 2, tidak ada pemain cabutan ya Pak Joko ya. Semuanya asli dari warga Sisilia 2. Untuk itu mungkin langsung saja saya serahkan corong ini kepada para petugas dari lingkungan Sisilia 2. Monggo Pak Joko, silakan dikuasai forum ini. Terima kasih. Ya. Jadi sudah ada kesepakatan tim kita tidak terlalu besar. Iya. Hanya yang besar di sini Mbak Desi. Jadi saya mohon dibuka Mbak Desi sebagai co-host gitu. Siap, Mbak? Itu tadi sudah Mas Igun. Oh, sudah Mas Igun. Oh, nggak ditambahin lagi. Iya, sudah. Jadi langsung ke ibadatnya saja Pak Joko. Nanti untuk share screen dibantu oleh Mbak Desi. Ya. Oke, siap. Untuk tari-tarian aja yang belum ada, nanti bisa menyusul, Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi kami di Sisilia 2 yang begitu suka cita mendapat giliran untuk memandu pertemuan dalam rangka rutinitas tahunan yaitu BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Pada malam hari ini pertemuan yang kedua sesuai dengan lingkungan kami Sisilia 2 yang bertemakan Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ini sangat menarik sekali untuk kita dalami bersama nanti. Jadi yang terpenting adalah ini saya begitu sangat sedikit berbeda dengan bacaan-bacaan kitab suci sebelumnya. Bacaan kitab suci yang akan kita dalami hari ini adalah begitu sangat panjang. Jadi nanti paling tidak ada beberapa yang harus saya ringkas untuk durasi waktu supaya kuota daripada Bapak Ibu sekalian tidak segera tersedot terlalu banyak itu. Baik, sebelum kita mulai ibadat ini, saya ingin bacakan deskripsi situasi dan tema. Saya ulang kembali, pertemuan kita yang kedua ini bertemakan, subtemanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Diambil dari bacaan Yohanes, nanti Yohanes 1, Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Hal ini jelas menggoreskan luka di hati mereka yang ditinggalkan. Luka ini semakin dalam dan pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang-orang yang terkasih itu untuk terakhir kalinya karena aturan protokol kesehatan demi melindungi diri dari paparan COVID-19. Luka hati yang ada dan pedih ini bisa membuat iman kita kepada Allah yang penuh kasih akan menjadi goyah. Menghadapi situasi dan pengalaman tersebut, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, dan marah karena kehilangan sanak keluarga. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya menyadarkan kita bahwa Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan mengunjungi kita juga, yaitu jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya. Demikian Bapak Ibu, sebagai pengantar
ibadat kita pada malam hari ini dengan deskripsi yang baru saja saya bacakan. Sebelum ibadat kita lakukan, marilah kita dengarkan lagu pembuka yang akan dibantu oleh Bila. Silakan Bila. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes, yaitu bab 11 ayat 1 sampai dengan 45.
yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang luar biasa, di mana seorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang bersedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Sedikit ke pertemuan pertama yang bertemakan, subtemanya adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, ini Yesus yang pertama adalah sahabat perjalanan kita. Kemarin begitu luar biasa dari pertemuan pertama, bahwasanya ada begitu banyak hal yang dinamis dalam sharing-sharing dan diungkapkan dan niat-niat yang sudah dibangun. Tentunya Bapak Ibu yang kemarin hadiri pertemuan pertama tentu banyak menggali dari sharing-sharing yang diungkapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata Yesus ini juga sebagai sahabat kita bagi mereka yang kehilangan atau bagi kita yang kehilangan orang-orang kita cintai sekitar kita. Oleh karena itu, marilah sebelum kita mendalami seluruh kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes nanti, marilah kita hening sejenak, kita doa bersama. Dalam doa pembukaan ini kiranya dari niat-niat atau doa yang kita lantunkan ini sungguh Roh Kudus akan membimbing kita, menerangi kita, menguatkan kita untuk menghadapi suatu permasalahan apapun yang kita hadapi, terlebih masa-masa pandemi seperti ini. Marilah kita hening sejenak dan kita berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda. Semoga melalui permenungan sabda kami makin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabat ketika mereka kehilangan mereka yang terkasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Kita bantuan Mbak Desi untuk membacakan kitab suci. Siapa? Pendalaman kitab suci malam hari ini, pertemuan yang kedua, kitab suci diambil di Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan teratuk. Karena ia melihat terang dunia, ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup
dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya dan sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus.
menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Terima kasih Mbak Desi. Bapak Ibu, rasanya ayat yang begitu panjang kita jumpai dalam BKSN tahun ini. Ini luar biasa, tentu ada maksudnya kenapa diambil dari ayat bab 1 Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45, pasti ada maksudnya. Ya, coba mari kita belajar bersama Bapak Ibu maknai sabda Tuhan. Di sini kalau saya mencoba merenungkan setiap sabda Tuhan, ternyata tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang meleset. Jadi saya begitu sangat memahami seluruh kebenaran sabda Tuhan dalam Injil kitab suci itu selalu kebenarannya semakin nyata, katakan seperti itu. Namun memang di sini perlu kita pelajari lebih dalam, bahwasanya kita akan coba di sini ada panduan pendalaman teks dari yang kita baca tadi. Di sini akan coba kita pelajari bersama, kita pahami bersama, dan juga kita rasakan bersama seperti apa sabda Tuhan itu benar-benar dan sungguh-sungguh meresap di hati kita. Sejauh kita merasakan relung hati kita terbuka terhadap sabda Tuhan, tentunya kepercayaan kita yang mungkin sedikit banyaknya akan tergerus dengan hal-hal mengalami degradasi. Pasti kalau kita sediakan ruang dan waktu di relung hati kita terhadap sabda Tuhan yang hadir, kita tidak mudah akan tergerus dan kita tidak akan mudah mengalami degradasi, yaitu degradasi iman tentunya. Jadi sekarang marilah kita coba dalami sabda Tuhan itu yang di sini ada 4 poin yang akan kita dalami bersama. Yang pertama adalah mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit. Nanti kita akan dalami dari ayat 4 sampai dengan 6. Kemudian yang kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Di ayat 20 sampai 27. Yang nomor 3, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Lihat ayat 28 sampai 32. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Kita dalami di ayat 33 sampai 37. Baik, Bapak Ibu, yang pertama marilah kita dalami bersama. Maria dan Marta menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus, saudara mereka, sedang sakit. Tuhan, ia yang Kau kasih sakit. Mereka tentu saja mengharapkan Yesus segera datang untuk menjenguk sahabat yang dikasihinya itu. Mereka sangat mungkin pula mengharapkan Yesus berkenan menyembuhkannya. Namun Yesus tidak segera datang ke Betania. Ia menunda kedatangannya sehingga baru tiba di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari. Hal ini dilakukan Yesus karena penyakit dan kematian Lazarus akan menjadi sarana agar kemuliaan Allah menjadi nyata. Keagungan dan kemuliaan Allah akan tampak dalam diri Yesus ketika ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dimakamkan. Melalui penundaan ini pula kita diingatkan dan disadarkan bahwa sikap dan tindakan Yesus ditentukan sepenuhnya oleh Allah Bapa.
Yohanes 5 ayat 9. Ya, ayat 9. Bukan oleh tekanan dari orang-orang terdekatnya seperti ibunya di Yohanes 2 bab 3 sampai dengan 4. Saudara atau saudara-saudaranya di Yohanes 7 sampai 8, 7, 8 sampai dengan 9, atau sahabat-sahabat yang dikasihinya Yohanes 11 ayat 5. Di sini Bapak Ibu, ya di ayat pertama ini saya mencoba untuk merenungkan bahwasanya kata-kata sahabat ini begitu sangat melekat di dalam Lazarus, dan Yesus begitu sangat menaruh perhatian yang sangat besar kepadanya, walaupun ada istilah terlambat ketika Yesus belum sempat menyembuhkannya, Lazarus sudah meninggal dan dimakamkan selama kurang lebih 4 hari tadi yang dikatakan di Injil tadi. Lalu di sini juga kita baru saja yang kita sadari bahwasanya Yesus tidak mengalami tekanan, tidak karena pengaruh orang-orang, tapi Yesus di sini sungguh-sungguh dengan peristiwa ini yang kita boleh petik adalah apa yang dibilang Yesus pada waktu demi kemuliaan Allah. Bukan karena kehendaknya, karena tekanan dari siapapun, dari ibunya, dari saudara-saudaranya, atau sahabat-sahabatnya. Namun di sini Yesus mengingatkan kita dari peristiwa apapun, masuk yang kita dalami ini, sabda Tuhan ini, itu mengerucut kepada kemuliaan Allah itu sendiri, Allah Bapa yang mengutus Yesus. Dan di sini kita bisa meresapi sabda Tuhan bahwasanya dalam segala peristiwa apapun, sakit sampai dengan orang berpulang, ini bukan semata-mata pekerjaan kita, tetapi ini adalah karya agung Allah Bapa melalui Kristus Yesus. Seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mendengar kabar kedatangan Yesus, Marta pergi menyebutnya. Pada waktu bertemu dengan Yesus, Marta langsung berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat 21. Marta sepertinya menyesali mengapa Yesus tidak segera datang ketika dikabarkan kepadanya bahwa Lazarus jatuh sakit. Ia bersikap demikian karena percaya kepada kuasa Yesus untuk menyembuhkan orang sakit dari berita-berita tentang mukjizat penyembuhan yang telah dilakukannya. Meski menyesali kedatangan Yesus yang terlambat, Marta tetap percaya bahwa Allah akan memberikan apapun yang diminta Yesus. Di ayat 22. Di sini, Marta mengakui karya Allah di balik mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda yang dikerjakan Yesus, walaupun dia kurang percaya pada kata-kata Yesus bahwa Lazarus saudaranya akan bangkit lagi. Dia memang percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan, tetapi di akhir zaman, ayat 24, seperti keyakinan umum di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Itulah sebabnya Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Di ayat 25-26. Marta semakin maju dalam imannya dengan percaya pada pewahyuan diri Yesus sebagai kebangkitan yang hidup dan hidup. Walau demikian, walau mungkin belum memahami sepenuhnya, dia mengungkapkan imannya dengan berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia."
pengakuan iman ini akan sama dengan yang ingin dicapai oleh penginjil Yohanes. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Semakin tegaskan ya Bapak Ibu, di sini kita tidak ubahnya seperti Maria atau Marta yang begitu ada kegamangan di dalam hatinya untuk bisa 100% percaya kepada Yesus. Karena selalu ada pertanyaan, ada kekhawatiran. Ya, ini sisi manusiawi kita menyadari itu. Oleh karena itu, saya mencoba kembali ke syahadat kita, yaitu aku percaya credo. Ini modal kita sebetulnya. Dan sejauh mana kita diingatkan kembali oleh sabda Tuhan, bahwasanya Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita tidak akan mati, tapi kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Ini tercantum secara lengkap, secara sempurna di syahadat kita. Misalnya, bukan siapa-siapa yang berbicara, tetapi Yesus sendiri yang mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Jadi, di sini teks yang saya coba tangkap, bahwasanya inilah yang menguatkan kita di dalam Kristus Yesus. Yang saya katakan tadi, bahwasanya seluruh kebenaran sabda Tuhan itu sangat nyata. Begitu juga disertai dengan mujizat-mujizat Kristus di penyembuhan dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini sisi keilahian. Kalau sisi kemanusiaan kita adalah ketika kita mengalami kegamangan atau ketidakpercayaan atau keraguan-raguan, ini sisi manusia yang kita pahami, kita sadari itu. Namun marilah segera kembali kepada sabda Tuhan dari Injil Yohanes ini yang kita dalami. Ini tentunya akan menguatkan kita untuk sabda Tuhan itu benar-benar kita berikan ruang dan tempat, ruang, waktu, dan tempat yang tepat di relung hati kita supaya sabda Tuhan itu bersemayam dan supaya sabda Tuhan itu benar-benar menetap dalam hati kita, menjadi suatu keteguhan, kekuatan, dan kita tidak mudah goyah dalam segala peristiwa, namun kita tetap percaya, selalu percaya secara seutuh-utuhnya, secara sesolid-solidnya seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Maria segera bangkit dan pergi menjumpai Yesus setelah diberitahu oleh Marta secara pribadi. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ketika berjumpa dengan Yesus, Maria tersungkur di depan kakinya. Hal ini memungkinkan banyak arti. Tindakan Maria ini bisa mengungkapkan kesedihan, permohonan, dan hormatnya kepada Yesus sebagai gurunya. Maria lalu mengatakan persis seperti yang dikatakan Marta. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32. Sama seperti Marta, kata-kata Maria ini mengungkapkan imannya yang bercampur dengan kekecewaan. Ia juga mengungkapkan kesedihannya secara terbuka di hadapan Yesus. Walaupun Lazarus sudah dikubur 4 hari. Namun Maria masih menangis sedih. Nah, disinilah Bapak Ibu, saya ingin sharing dari teman yang ketika itu anaknya mengalami kecelakaan, ada ungkapan yang begitu saya juga terkejut. Ada dia mengungkapkan bahwasanya ada yang sesuatu yang terampas di dalam kehidupannya. Ya, saya coba memberikan penghiburan, akhirnya suasananya memang sedang suasana duka berkabung, katakanlah seperti itu, ya saya memahami itu. Oke. Kalau kita merasa ada sesuatu yang terampas dalam
kehidupan kita, orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita kenal secara baik, penuh dengan kesan-kesan yang menyenangkan. Ini untuk ukuran kehidupan kita sehari-hari memang seperti itu. Tetapi marilah kita segera kembali bahwasanya segala sesuatu itu bukan abadi sifatnya di dalam kehidupan di kita sehari-hari. Ya ternyata ada keterbatasan dan ada juga sesuatu yang tidak kita pahami bahwasanya kenapa kok begitu cepat. Kadang-kadang ada orang-orang kita cintai, kita sayangi dan kita sangat berkesan dalam kehidupan kita, tiba-tiba hilang dari sisi kita, dari hadapan kita, dari keakraban kita. Ya akhirnya saya mencoba renungkan kata-kata terampas itu memang ungkapan sisi manusia kita, seperti tidak bedanya Maria dan Marta ini ketika mengalami suatu kegalauan, ketidakpercayaan dan sebagainya. Ini segera kita memahami itu. Nah, namun kita kembali bahwasanya Tuhan memberikan karunia kehidupan kepada kita di dunia ini. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini hanya sarana untuk kita beraktivitas dalam segala hal. Nah, kalau ada istilah terampas, kalau memang Tuhan sudah mengendaki, apa yang harus kita berbuat dan apa yang kita bisa berbuat. Karena kalau tiba saatnya, inilah bagian dari misteri, kita tidak pernah akan tahu orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi di hadapan kita, kapan Tuhan akan memanggil secara seperti yang sudah-sudah. Kita mengenang belum lama ini 1 tahun Mbak Endah, 40 hari, 3 hari, 7 hari, dan sebagainya, mengenang orang-orang yang kita kenal dengan baik, yang dikasihi Tuhan, ternyata mereka sudah mendahului kita. Nah, kehilangan ini tentunya bukan kehilangan dalam arti Tuhan begitu sangat kejam atau tidak mengasihi kita, namun kita segera menyadari ya hanya berpindah tempat sajalah. Katakanlah seperti Lazarus, ini suatu kenyataan yang kita harus dalami secara sungguh-sungguh, bahwasanya inilah kemuliaan Tuhan ketika begitu banyak orang tidak percaya, kenapa mereka yang kita kasih segera dipanggil Tuhan. Tapi Yesus dengan kemaskulan hatinya, terus kemudian merasa terharu dan lain sebagainya, dengan ungkapan Maria dan Marta yang sangat mengasihi, dan Yesus juga Lazarus disebut sebagai sahabatnya. Nah, ini suatu pembuktian ketika Yesus secara dalam hati berdoa kepada Allah Bapa, ternyata Yesus juga mengungkapkan dengan sisi kemanusiawiannya, itu ingin menunjukkan betapa sangat besar dan maha mulianya Allah Bapa Surgawi ketika Yesus memohon supaya Lazarus dihidupkan kembali. Nah, kenyataannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini bukan cerita yang mengarang dan mengada-ada, ternyata di sini kita bisa benar-benar BKSN yang kita rutinkan setiap tahun kita alami ini benar-benar sungguh meresap sabda Tuhan dalam diri kita. Ya, kurang lebih yang nomor 3. Yang nomor 4, marilah kita lanjutkan. Mendengar tangisan Maria, maskulah hati Yesus. Dia sangat terharu sampai menangis. Yesus sempat sedih melihat sahabat-sahabat yang disayanginya dilanda duka cita. Sikapnya yang berempati dengan sahabat-sahabat yang berduka cita membuatnya menangis bersama dengan orang-orang yang menangis. Yesus menunjukkan simpati yang tulus kepada orang yang berduka dengan meneteskan air mata. Namun kesusahan hati Yesus ini bisa juga karena melihat adanya ketidakpercayaan pada kuasanya untuk membuat mujizat. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus sedih, kesal, dan marah karena ketidakpercayaan para pengikutnya dan orang-orang Yahudi pada umumnya.
Dalam Injil Yohanes kita sering melihat Yesus sedih, kesal, marah terhadap orang yang tidak percaya kepadanya. Bapak Ibu, ini juga mengingatkan kita, Yesus merasa kesal, sedih, dan marah ketika kita tidak percaya kepadanya. Namun saya mencoba melihat Yesus ketika marah yang kelihatan yang puncaknya di emosional marahnya itu memang yang di Bait Allah itu ketika Bait Allah sebagai tempat suci dibuat pedagang dan lain sebagainya. Saya melihat puncaknya marah di sana, tetapi marahan Yesus di sini ditujukan kepada orang yang tidak percaya pada waktu itu dengan para murid-muridnya. Kurang lebihnya saya melihatnya seperti itu, tetapi ini secara umumnya gambarnya buat kita semua. Bagaimana kita membuat Yesus tidak sedih, marah, kesal? Ini bagaimana cara kita? Nah, oleh karena itu, mari kita lanjutkan dengan sharing dan aksi nyata untuk membangun niat iman kita, niat-niat kita ke depan seperti apa. Nanti ada 5 poin di sini yang akan kita dalami bersama, yaitu yang sudah ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Bagaimana membuat Yesus supaya merasa enjoy, merasa senang dengan kita, bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Mungkin salah satunya adalah bagaimana kita merawat kepercayaan itu untuk supaya Yesus tidak gampang marah, kesal, dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan ya ke poin 5 poin sharing aksi nyata. Yang pertama adalah apakah aku dan atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Yang pertama. Yang kedua, sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungi itu? Yang ketiga, pernahkah aku dan atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana relasi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semuanya itu semakin menambah dan menguatkan imanku kepada Tuhan? Ataukah aku menanggapinya sebagai kebetulan belaka? Yang ketiga, yang keempat, sudahkah aku bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai? Yang terakhir, yang kelima, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Nah, di sini saya ingin memberikan kesempatan kepada tim kami, ya, Sisilia 2, Ibu Risma Bangun, mudah-mudahan siap untuk memberikan sharingnya dan apa aksi nyata yang akan dilakukan. Kalau toh nanti ada setelah Ibu Bangun, nanti ada kesempatan 1-2 orang lagi yang diberikan kesempatan untuk memberikan sharing atau aksi nyatanya seperti apa. Monggo Ibu Bangun, Risma Bangun. Selamat malam. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bu. Selamat malam Bu Bangun. Ya, malam. Kalau kita ditanya, apakah pernah keluargaku mengalami kehilangan? Saya yakin sekali pasti semua sudah pernah, sekalipun mungkin bukan keluarga inti. Jadi di dalam hidup ini kan memang udah jalannya kali ya, setiap kali ini pasti ada yang pergi karena ada yang udah usia, ada yang sudah dipanggil Tuhan lah seperti itu.
Jadi saya sedikit cerita, saya Ya, sedikit ya. flashback ke belakang yang apa yang sudah saya alami. Pada tahun 2000, bulan Februari tahun 2016, bapak saya meninggal. Wajar toh, sudah di atas 90 tahun, kita ikhlaskan. Jadi semua kita pulang Luar biasa. sesuai dengan acara, berjalan dengan baik, semua kumpul. Berikutnya, tanggal 5 Januari tahun 2017, ibu saya menyusul, selisih 10 bulan. Dan kata orang, ya itu memang teman yang setia, dia tidak sanggup ditinggal. Oke lah, kita masih ikhlas, masih bersyukur, memang sudah usianya. Di tahun yang sama, kejadian pada tanggal 4 Agustus, pulang kerja, anak saya ditabrak sama orang-orang pang yang tidak punya keluarga, yang tidak punya SIM. Akhirnya pada malam itu, untung ada orang yang nolongin, dibawa ke klinik. Dan orang pang itu pun datang ikut, tetapi dia tidak punya apa-apa. Terus sampai di klinik, kami sudah menyusul dari rumah bertiga, terus di klinik justru diperban di pergelangan lengannya, sedangkan yang patah itu di lengan kanan bagian atas itu seperti patah tebu, kalau dibilang patah arang atau patah tebu. Setelah malam itu sampai di Sari Asih, udah malam, karena itu memang harus, kalau saya teruskan dengan obat dokter akan dipasangin gift, tapi kami berembuk keluarga bahwa malam itu juga besok pagi kami mau bawa ke pengobatan patah tulang di Brastagi. Jadi malam itu juga langsung dipersiapkan, langsung booking tiket. Besok penerbangan pertama kami sudah harus terbang. Begitu kami sampai di sana, dari Kabanjahe, dari Medan ke Brastagi itu juga memakan waktu 2 jam yang jalannya tidak terlalu mulus. Sehingga goncangan-goncangan tangan ini semakin sakit. Tapi sampai di sana sudah jam 3, langsung ditanganin, semua berjalan dengan baik. Tapi ya seperti itulah, sampai di sana udah ditangani dengan baik. Jadi udah harus bed rest lah istilahnya, tidak boleh gerak apapun, kegiatan semua di tempat itu. Yes. Itu kejadian pada tanggal 4. Tanggal 8 dapat kabar kalau Pastor Stefanus meninggal. Saya tidak percaya. Semoga ini berita salah. Semoga ini berita salah. Tapi saya sudah gusar karena perjanjian bahwa tanggal 20 dia akan hadir di kampung karena ada orang kampung juga pentahbisan. Tapi ternyata kejadian itu bukannya berita bohong, itu adalah kenyataan. Sehingga kita tidak siap menerima kenyataan itu. Ketika saat itu kita bilang, udah nggak punya iman, udah nggak percaya. Justru kita marah sama Tuhan. Justru saya berpikir, Tuhan kamu bilang kamu sayang, kenapa kamu buat seperti ini kepadaku? Jadi ceritanya ini kita nuntut ini ya. Gue udah baik, kenapa lu bikin gue sakit lagi? Begitulah istilah zaman sekarang. Tapi saya justru berteriak, Tuhan sudah ambil dia untuk menjadi pelayan Tuhan di saat usia masih muda. Kenapa Tuhan masih mengambil dia lagi? Maksud Tuhan apa sih? Jadi seolah-olah kita mau menghakimin. Untung aja saya nggak tahu alamatnya, kalau saya tahu kali ya. Aduh, sangat hilang semua. Hilang, tidak ada lagi iman saya, sama sekali tidak ada lagi. Tapi semua yang sudah terjadi harus saya jalani, apapun katanya. Semakin kita di Brastagi itu perjalanan terus berjalan, yang tukang ngobatin bilang tidak bisa kamu pulang sebelum 2 minggu. Saya semakin menangis karena saya tidak akan ketemu adikku lagi. Jadi akhirnya saya berbicara baik-baik sehingga disiapkan semua obat. Pulanglah ke Jakarta pada hari Jumat sore kalau tidak salah. Karena Sabtu pagi saya tinggalkan Natasha di rumah. Kami kembali lagi ke Makassar, masih ketemu. Karena pas besoknya penguburan, itu pun sudah ditunda penguburan selama 7 hari. Karena ada juga pastor yang satu meninggal, jadi karena beda tarekat, jadi salah satu dulu. Itulah sampai di sana sudah hari ke-7. Pemakaman itu sudah hari ke-7. Siangnya pemakaman, sorenya sudah
ibadat hari ke-7. Besoknya kami udah pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, tapi di hati saya ini masih tetap marah sama Tuhan. Saya tidak terima. Udah dikasih menjadi pelayannya, kenapa masih diambil lagi? Saya marah sekali. Akhirnya saya tidak ke gereja, saya tidak pertemuan, saya tidak berdoa. Udah nggak ada gunanya. Semua udah nggak ada gunanya. Hilang semuanya. Tapi lama-kelamaan saya sadar. Begitu saya sadar, saya marah sama diri saya sendiri. Hai, kenapa aku mengaku yang aku beriman? Sementara kalau sudah ada kejadian begini, di manakah imanku yang aku ngaku lebih dari sebiji sesawi? Saya negor diri saya sendiri. Tapi saya tetap tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Udah percuma, udah nggak ada artinya. Tapi tetap saya masih berpikir realistis, masih berpikir ke yang kenyataan. Ya, emang saya doang apa kedukaan? Semua juga keluarga kedukaan, semua juga orang banyak yang berduka. Tetapi di dalam kemarahan saya itu, saya sudah mulai memarahi diri saya sendiri, saya menegur diri saya sendiri. Kenapa saya tidak punya iman toh? Saya rajin jadi lektor, saya rajin begini, saya rajin begini. Tapi ketika ini ada masalah, imanku di mana? Udah, jadi hampir bulan ketiga, saya masih melanjutkan marah saya ceritanya. Begitu saya melanjutkan marah saya, semua pekerjaan saya di kantor terbengkalai. Tidak ada lagi surat-surat yang saya urus bisa selesai. Di sana sini semua terbengkalai. Akhirnya anak saya bilang, Mama sudah bertobat dan minta maaf sama Tuhan, mulai lagi ke gereja. Itu pas kejadian itu saya terima, saya sudah mulai berubah. Tetapi setiap kali saya berubah, setiap kali saya merenungkan, saya masih saja bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Untung bapak ibu saya sudah duluan pergi. Seandainya tadi dia duluan pergi, baru bapak dan ibu saya, waduh, betapa hancurnya lah hati mereka. Kami sudah hancur hati kami, namun dia pun akan lebih hancur lagi. Tapi di saat begitu saya masih mengambil maknanya. Saya banyak orang bilang, wah memang di saat dia masih banyak dibutuhkan orang, Tuhan pun membutuhkan dia. Apapun kata orang saya belum bisa terima. Karena iman saya sudah semakin dangkal. Kalau dibilangin, saya bilang, waduh, akhirnya saya minta maaf. Saya minta maaf sama Tuhan, saya serahkan semua sama Tuhan, saya mau menerima apapun, semoga kuatkan saya. Tapi kadang-kadang sering saya koreksi diri. Kan Tuhan bilang, datanglah kepada aku kamu yang letih dan lesu, yang berbeban berat. Tapi kan saya ngoreksi lagi, kan Tuhan tidak pernah berkata, datanglah kepada aku sehingga kamu terhindar dari segala kesusahan, segala mara. Tidak pernah kan dia berkata begitu. Itulah saya kadang-kadang sendiri menggali apa yang saya maknai, saya terapkan dalam diri. Jadi saya minta ampun kalau pada saat itu iman saya sama sekali. Jadi kalau orang-orang sekarang ini banyak yang saudaranya kehilangan karena COVID, saya sangat merasakan pilu yang mereka rasakan itu. Jadi kalau setiap saya kali mendengar ada yang meninggal, saya selalu berdoa, Tuhan kuatkanlah mereka. Tuhan kuatkanlah mereka. Soalnya apapun kata mereka itu udah seperti yang saya alamin, udah duluan saya alamin. Jadi begitu sangat pilunya, begitu sangat kehilangannya. Karena di keluarga sudah kita pikir bahwa bapak ibu sudah nggak ada. Inilah penggantinya. Dan banyak rencana-rencana kami sudah buat. Kami sudah bikin arisan keluarga pada tahun sekian, nanti kita kumpul uang kita sudah sekian. Jadi tidak ada yang saling memberat. Sudah banyak rencana indah, tetapi Tuhan punya rencana lain. Jadi itulah. Makanya kita sebagai manusia, kalau kita mengandalkan manusia, lah beginilah jadinya kecewa berat, kecewa setengah mati. Makanya belajar mengandalkan manusia. Jadi makanya kalau saya cuma nggak bisa membuat niat ke depannya, saya cuma setiap kali ada kedukaan, saya berusaha untuk hadir sekalipun, entah melalui Zoom, entah pun bisa hadir dalam hati saya, sedikit mungkin mengobati rasa duka di hati mereka ketika saya datang, mungkin datang salaman, mengucapkan turut berduka cita ya begitu. Jadi itulah yang bisa saya lakukan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang mau bertanya silakan aja Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih Bu.
luar biasa, luar biasa. Ini sebenarnya bukan kesaksian kita dari sisi kemanusiaan kita, tapi kesaksian daripada iman, dari kesaksian daripada iman, kesaksian daripada kerohanian, spiritual. Jadi artinya hal ini juga harus kita kemas ya. Artinya gini, sisi kemanusiaan kita karena sedemikian mendominasi, terkadang kita larut dengan sisi kemanusiaan kita. Kalau kita ingin merenungkan lebih dalam lagi dalam suasana kontemplasi, meditasi, atau suasana hening, sesungguhnya di dunia ini aslinya milik kita itu apa? Karena kalau saya coba renungkan berkali-kali, semua pemberian, atau mungkin gampangannya bahasa titipan, kata seperti itu. Dan kita tidak berhak untuk ketika suatu saat tiba saatnya, siapapun di antara kita yang ada, ketika saatnya dipanggil, itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Seorang anak manusia pun tidak tahu kapan saatnya akan dipanggil, katakanlah seperti itu. Jadi ini luar biasa ya Bu Bangun. Jadi antara pergumulan itu ternyata endingnya tadi saya lihat ada suatu dari Ananda Natasha begitu sangat menguatkan ya, segera bertobat. Ternyata ya walaupun dengan berat hati Ibu sudah melakukan itu. Ini satu yang luar biasa buat kita ya Bapak Ibu. Jadi sabda Tuhan itu bisa bersifat mengingatkan, bersifat menegur, bersifat pengajaran, dan sekaligus di dalamnya ada bersifat penghajaran. Kenapa ada istilah pengajaran? Tuhan makasih. Ya supaya bagaimana iman kita kuat nggak? Gampangannya kalau orang Betawi ngomong, gue kasih kayak beginian, kuat nggak lo ikut gue? Kan gue udah nyediain yang enak-enak, ntar akhirnya kan seperti itu. Gampangannya ya Bu, ya mohon maaf nih bahasa Betawi yang saya kutip. Jadi kalau ketika kita ingin ikut Yesus, seperti tadi di sini kan sudah dikatakan ya dalam Injil Yohanes kita sering melihat Yesus sedih, kesal, dan marah terhadap orang yang tidak percaya kepadanya. Ini Bu, mohon maaf, berbeda. Ini bagaimana kita merawat aku percaya itu. Sabda Tuhan itu yang saya dari awal saya bersyukur banget ikut komunitas di Yogyakarta. Itu tadi sabda Tuhan itu bersifat menegur, mengingat, pengajaran sekaligus penghajaran. Bagaimana kita menderek Gusti Yesus itu dengan jalan salibnya yang begitu sangat luar biasa. Terus kemudian kita mendalami, memaknai itu semua. Penderitaan kita tuh sebetulnya memang nggak ada seujung kukunya Gusti Yesus ya, kalau saya boleh katakan ya, kalau saya mau sharing seperti ini. Karena saya waktu itu sakit juga marah seperti Ibu. Saya masih banyak urusan Tuhan, saya masih banyak ini dan itu Tuhan. Kenapa saya diberi sakit seperti ini? Saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya waktu itu saya ingat Pak Bambang, waktu Bapak saya juga sakit di sini, Pak Bambang dengan Ibu Hosti, itu luar biasa. Dukungan doa dari teman-teman serombongan Pak Agus waktu itu almarhum di Sisilia 1, serombongan berdoa sedemikian rupa. Inilah Ibu. Jadi bagi kita semua Bapak Ibu sekalian ya, inilah firman Tuhan itu nggak ada meleset, dan sesungguhnya kalau kita mau merenungkan dalam milik kita di dunia ini aslinya apa. Karena nyawa pun kita tidak berhak. Hanya kita tidak tahu persis nyawa itu akan dipanggil saatnya, tiba saatnya akan diambil oleh sang pemiliknya, kita nggak akan pernah tahu. Jadi yang terbaik adalah ketika kita menjalani firman Tuhan dan kita merawat nilai-nilai kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Terus kemudian bagaimana kita memberikan nutrisi iman itu, bagaimana kita memberikan gizi atau apalah yang menguatkan iman itu, bagaimana kita merawatnya agar ketika kita mengalami hal-hal seperti kesaksian Bu Bangun tadi, kita kuat menangani itu, menghadapi itu, tidak larut dengan kesulitan, kedukaan yang berkepanjangan, karena hidup ini berlangsung terus terhadap generasi-generasi yang lain yang masih diberikan kesempatan gitu. Sekali lagi terima kasih Bu Bangun, mungkin waktunya terbatas. Sama-sama Pak. Saya
Tuhan senantiasa memberkati nilai-nilai pertobatan sejati kita. Jadi saya akan coba lanjutkan saja. Ini ya untuk kesempatan sharing mungkin terbatas. Saya ingin lanjutkan apa yang tadi sampaikan Bu Bangun tentang kehilangan ini. Seperti teman saya ada sesuatu yang terampas, yang hilang di dalam kehidupan dia. Ternyata ketika kita menyadari itu bahwasanya ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Seperti saya melihat Bapak Ibu saya berpulang dengan perjuangan beliau, dengan sakit penyakitnya, termasuk Bapak mertua. Itu juga artinya ketika kita menjenguk di rumah sakit dengan berbagai alat-alat yang menempel, ternyata ada sesuatu yang tanda kutipnya menyiksa. Tapi ketika beliau sudah saatnya kembali ke pangkuan Bapak, ternyata kita merasakan sakitnya sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke yang dua. Sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir. Ini tentunya tadi kayaknya udah mencakup juga ya dari peristiwa yang disampaikan Bu Bangun. Kalau kita menghadapi peristiwa sedih dan getir, tentunya ya kalau kita larut dengan kemanusiaan kita, tentunya kita akan semakin larut dan ada tadi istilah ungkapan dibangun iman yang semakin dangkal, kan seperti itu. Lalu apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Nah, ini tinggal bagaimana kita mengelola sebuah keimanan. Ini tentunya masing-masing Bapak Ibu sekalian punya suatu keunikan tersendiri di dalam menanggapi apa sih kegetiran ataupun kesedihan dan menyadari apakah Tuhan akan mengunjungi kita. Nah, tadi saya sudah katakan bahwasanya sejauh mana kita terbuka terhadap sabda Tuhan dengan seluruh kebenarannya dan bagaimana kita memberikan ruang di relung hati kita terhadap sabda Tuhan itu supaya menetap dan meresap. Itu tentunya tidak mudah memang. Tetapi kalau kita sudah terbuka dengan firman Tuhan dan kita nggak males-malesan, tentunya akan sangat berbeda hasilnya seperti itu. Yang ketiga, pernahkah aku atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semuanya itu semakin menambah menguatkan imanku pada Tuhan, ataukah aku menganggapnya sebagai kebetulan belaka? Bapak Ibu, saya ingin memberikan kesaksian bahwasanya pasti Bapak Ibu mengalami semua itu dan ada juga yang mengatakan persepsinya mungkin berbeda satu dengan yang lain, tetapi saya menyadari ada keunikan. Ketika saya 2016 sakit parah seperti itu, ketika awalnya saya marah-marah, lambat laun kan itu tadi. Itu sesuatu mukjizat bagi saya karena saya mengalami kesembuhan. Dari turunnya bobot berat badan 11 kilo, ya orang waktu itu mungkin masih juga nggak tahu kan saya udah tinggal tulang sama kulit. Itu betapa sangat luar biasa saya dipulihkan. Dengan doa-doa yang semakin menyadari, semakin doa-doa tobat, akhirnya saya memberikan suatu mengambil kesimpulan bahwasanya setelah saya mengalami dukungan doa yang begitu luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, dari saudara-saudara dan sebagainya, itu ternyata itu mukjizat buat saya karena saya tidak bisa melakukan itu ketika sakit. Nah dari situlah saya merubah sedikit demi sedikit seperti Ibu Bang tadi mengalami suatu kesadaran untuk bertobat. Ketika saya berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, kau masih berikan kesehatan bagiku. Dan ketika saya rubah doa itu, lambat laun semakin menyadari, saya semakin pemulihan nilai-nilai aku percaya tadi. Pemulihan, dipulihkan secara doa dan secara aku percaya. Seperti itu. Tuhan, kau berikan kesembuhan, aku berterima kasih. Tidak
Datuk juga aku berterima kasih. Nah, akhirnya seperti itu. Saya mengucapkan doa seperti itu. Jadi ternyata mujizat dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak Bapak Ibu, kita mengalami itu semua. Ada mujizat itu. Cuman cara menangkap kita memang agak berbeda satu dengan lain. Nah, ini butuh suatu proses ya untuk menanggapi firman Tuhan atau mujizatnya itu. Ternyata ya, jauhkanlah nilai-nilai keraguan, kekhawatiran, atau ketidakpercayaan itu sendiri. Kalau sulit untuk dihilangkan sekaligus ya perlahan-lahan dengan doa-doa pertobatan sejati. Niat-niat yang akan dibangun akan seperti apa. Nah, nanti pemulihannya yang dialami dibangun, saya memberikan kesaksian dan yang lainnya juga mengalami seperti itu. Baik, yang keempat, sudahkah aku bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai. Tadi saya menangkap Bu Bangun sudah merubah cara pandangnya dan sudah merasakan sedemikian kehilangan dari orang yang dicintainya, sehingga ketika ada saudara kita yang hidup di Tuhan, Bu Bangun segera memberikan rasa empatinya, dan ini rasanya juga dalam masa pandemi ini tentunya banyak keterbatasan, kita boleh memberikan dukungan doa, support dan sebagainya. Jangan sampai kita acuh-acuh. Tapi ada juga orang dengan cara yang silent, juga istilahnya memberikan doa syafaat kepada yang mengalami kesulitan dan sebagainya. Karena keterbatasan waktu jadinya tidak bisa tatap muka langsung. Tapi minimal yang kita bisa lakukan dengan ketulusan adalah doa yang sungguh-sungguh untuk kita juga menguatkan keyakinan kita dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang kita doakan. Yang kelima, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Ini mungkin sedikit saya minta pendapat Mas Igun nih soal yang 5 ini. Mas Igun, halo. Halo. Waduh, kemana nih ngopi? Mas Igun? Lagi ngunci pintu. Oh. Ngantuk kali panjangan saya ngobrol. Atau Pak Thomas yang udah siap, Pak? Monggo, Pak. Mau tolong dibantu, Pak. Nomor 5. Nomor 5. Ya. Baik. Nomor 5 ini hubungannya dengan nomor 1, Pak. Nomor 1 dan nomor 5. Iya, Pak. Monggo, Pak. Itu orang yang kehilangan salah anggota keluarga itu ya, bagaimanapun tentu sedih sekali. Ya. Karena sudah sekian lama bersama terus hilang. Ya, saya gambarkan belum lama ini kakak saya, 2 kakak saya selang 40 hari meninggal. Yang satu kebetulan dekat di sini di Bangka. Oh, iya. Nah, padahal istrinya sudah sakit lebih parah duluan. Tapi yang meninggal malah kakak saya laki-laki. Iya. Nah, saya yang sebagai anak terkecil yang jadi yang harus jadi tertua itu. Iya, Pak. Nah, ini saya merasakan betul bagaimana perasaan ponakan-ponakan saya, istrinya. Nah, ini terus yang kelima yang ditanyakan Pak Joko tadi, saya ya terus terang setiap minggu sekali mesti hadir di sana untuk memberikan penghiburan dan memberikan
Nah, supaya imannya tetap kepada Yesus tetap teguh. Dan kemudian bukan itu saja. Kemudian anak yang dua itu sudah dua-duanya tidak menikah. Dan kedua-duanya diberhentikan dari kerjanya. Jadi sekarang boleh dikata ibunya sakit. Kalau diberhentikan dari kerjanya, karena anak laki-lakinya saya lebih baik merawat ibu saya dulu. Nah, dan ibunya itu dari kakak ipar saya itu sudah tidak bisa ya bergerak bebas lah gitu. Nah, sehingga saya dalam seminggu khotbah ini berusaha untuk meringankan beban beliau-beliau itu, dan ada ke sana untuk memberikan hiburan, berbesar hati, dan untuk menjaga supaya kondisinya tidak terlalu parah lah. Saya kira begitu Pak Joko. Amin. Terima kasih Pak. Masih Pak. Matur nuwun Pak Thomas. Artinya kita juga harus merawat rasa empati kita, rasa kepedulian kita, bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama, juga saudara. Mungkin terkadang kita terobsesi dengan hal yang besar, bayangan-bayangan besar, tetapi marilah kita mengawali segala sesuatu dengan didasari ketulusan. Itu kita lakukan untuk memberikan penghiburan, berdoa bagi mereka-mereka. Ini tentunya sesuatu yang sangat baik di pemahaman untuk senantiasa merawat sabda Tuhan dengan seluruh kebenarannya bagi kehidupan kita sehari-hari. Ini memang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Jadi artinya kesaksian Pak Thomas ini sungguh menguatkan kita semua. Jadi bagaimana iman itu didasari dengan perbuatan, dan perbuatan juga harus didasari dengan iman. Ini sangat menguatkan. Terima kasih Pak Thomas. Satu lagi Pak Jo, satu lagi. Monggo Pak. Nah, jadi sebagai tambahan, jadi kalau dulu tuh ke gereja, ke gereja sendiri, dia sendiri, anak sendiri. Sekarang kita setiap pagi itu mengikuti online tuh bersama. Jadi ikuti biasanya Samadhi, Samadhi itu ikut Samadhi. 6:30 itu bersama. Oh ini jam ini ayo kita bersama-sama. Bagus Pak. Pagi. Hingga habis itu aksi nyatanya kelihatan banget ya. Ya sharing apa yang dikhotbahkan tadi sebentar terus. Ya, begitu saja. Dan demikian ada komunikasi batin satu sama lain. Terima kasih. Itu. Sama-sama Thomas. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sharingnya dan aksi nyata ini kita cukupkan. Hanya mengingatkan kembali bahwasanya sabda Tuhan dengan seluruh kebenarannya bisa dibaca diulang untuk kehidupan kita sehari-hari. Sabda Tuhan itu benar-benar mengingatkan pengajaran, juga jamahan, dan juga sekaligus ada istilah tanda kutip ya Bapak Ibu, pengajaran seperti itu. Jadi sudah saya sampaikan. Jadi sekali lagi marilah kita berterima kasih dan mengucap syukur atas sabda Tuhan yang sudah kita dalami dalam penerapan teks tadi. Kita melangkah ke doa umat. Saya mencatat ada 5 poin yang dilantunkan di pertemuan pertama, yaitu untuk gereja, untuk paroki, untuk sedang sakit, yang kena PHK, dan kebersamaan. Marilah kita hening sejenak, kita berdoa, doa umat, bukan saya pandu langsung.
Allah Bapa yang bertata mulia dalam kerajaan surga, kami dalam perjalanan hidup kami masih banyak yang harus kami selesaikan, khususnya dalam masa-masa pandemi seperti ini dan masa-masa pembangunan rumah ibadat kami di Gereja Santa Bernadette di Pinang. Kami ingin mengaturkan segala sesuatu yang kami butuhkan agar segala sesuatunya menjadi baik adanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan kiranya kami semakin teguh dalam iman kami menghadapi segala sesuatunya. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa-doa yang kami akan aturkan ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami di Santa Bernadette, Kecamatan Pinang. Kiranya Kau senantiasa melindungi, memberikan perlindungan, kelancaran, dan keselamatan, agar rumah ibadat yang kami ingin tempati ini menjadi sarana yang layak di dalam kami memuliakan. Bantulah tenaga-tenaga yang terlibat di dalamnya, dan masyarakat-masyarakat lingkungan, dan sisi-sisi keamanan yang mendampingi. Kiranya segala sesuatunya akan menjadi baik adanya karena kesadaran daripada pendampingan ini, sehingga segala sesuatunya tidak tercemari dengan hal-hal yang membuat kami menjadi tidak baik ketika kami beribadat kelak. Dan bagi gereja secara pada umumnya ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-gereja sedang membara di seluruh dunia, karena perjuangan untuk meluaskan kerajaan-Mu dalam gereja ternyata tidak mudah. Namun kami percaya dengan kuasa dan kemuliaan-Mu yang telah Kau curahkan dalam Roh Kudus-Mu yang Kau utus, kiranya kami semakin dikuatkan dan kami semakin dimampukan untuk menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mohon kami ya Tuhan. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah senantiasa gembala-gembala kami di paroki kami, Santa Bernadette, Romo Lam, Romo Matias, Diakon Steve, dan juga para struktur-struktur organisasi, Dewan Paroki Harian, dan lain sebagainya. Kiranya tugas-tugas pelayanan yang akan diemban oleh imam atau gembala-gembala kami di Santa Bernadette ini, dan juga tugas pelayanan yang lain, Kau senantiasa kuatkan dengan ketulusan dan kerelaan hatinya untuk melayani umat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dalam pelayanan ini, dan kami semakin dikuatkan untuk memahaminya dan untuk menjalaninya secara rela hati, tulus, tanpa ada embel-embel sesuatu apapun, karena kami menerima karunia-Mu secara cuma-cuma. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang sakit apapun ya Tuhan, terutama sekali pandemi COVID-19 ini, yang hari demi hari perubahan memang terjadi, itu karena kemurahan-Mu, karena karya-karya penyembuhan-Mu dalam Kristus Yesus. Namun kiranya Kau sendiri berkenan untuk menghentikan virus COVID-19 ini dan juga virus-virus yang lain, agar kami senantiasa terjaga kesehatan kami, jadi menjalani kehidupan rutin kami sehari-hari untuk semata-mata segala sesuatunya demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para pejuang medis, karyawan medis, dan juga
kami yang ada di lingkungan wilayah maupun gereja yang bergerak di dalamnya. Kau senantiasa berikan kesehatan yang prima, sehingga pelayanan itu menjadi pelayanan yang maksimal, dan kami boleh mengalami karunia penyembuhan itu bagi yang menderita sakit, dan kami yang senantiasa bergerak untuk pelayanan kesehatan ini, kami memberikan kesehatan yang secukupnya, agar segala sesuatunya menjadi baik adanya sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masalah pandemi yang begitu membumi, sehingga berdampak kepada sektor kehidupan ekonomi kami sehari-hari. Ya Bapak, kiranya para kaum pekerja yang sungguh menaruh harapannya untuk mendapatkan rezeki, makanan, dan minum secukupnya, ketika ini terhambat karena virus COVID-19 ini, Kau berikan rezeki yang secukupnya ya Tuhan, bagi mereka yang terpapar, bagi mereka yang terkena imbas, bagi mereka yang di PHK dan lain sebagainya, sehingga mereka mengalami sulit untuk makan dan minum sehari-hari. Namun kami percaya Tuhan, mereka kiranya Kau mampukan, dan kami berdoa bagi mereka agar mereka ingat kepadamu dan memohon kepadamu apa yang mereka butuhkan bagi rezeki dan makanan hidup mereka sehari-hari. Kiranya Engkau mengabulkan apa yang menjadi harapan kami untuk memperoleh rezeki, makanan, dan minuman sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kebersamaan kami, kekompakan kami, nilai-nilai gotong royong kami di dalam lingkungan, di dalam wilayah, dalam paroki maupun bermasyarakat di mana kami berada. Kiranya kami Engkau mampukan agar kami peduli, agar kami memperoleh berkat, dan kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Semua kami menyadari bukan usaha kami, namun semua semata-mata karena belas kasih kepada kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk menjadikan saluran berkat bagi sesama, apapun bentuknya. Kami menyadari itu ya Tuhan, dan kami mengucap syukur dan terima kasih. Untuk itu marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dari doa-doa yang telah kami ungkapkan tadi, kami ingin satukan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami di dunia ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, marilah sebelum mengakhiri ibadat ini kita berdoa bersama. Mari, Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon kunjungilah keluarga kami dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga. Sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, pada PKSN yang kedua sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin. Mewartakan sabda Tuhan dengan seluruh kebenarannya. Amin. Amin. Sugeng Dalu. Lagu penutup, Bella. Ya. Kau beri kekuatan dari penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Oke. Terima kasih.